Shalom. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami pelayan jemaat mengucapkan selamat datang di GKP Pamen Padang Bulan dan selamat tahun baru 2024 bagi kita semua. Kita akan memulai ibadah penyembahan kita kepada Tuhan pada hari ini, minggu pertama setelah Epifanias, dengan tema minggu Allah yang membebaskan. Marilah kita satukan hati dan jiwa kita memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan. Kita saat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 60 ayat 1 sampai ayat 3. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Angin yang hebat menderu, awan berarak dan mendung. Haleluya, haleluya. Hawa cuaca yang cerah, musim penghujan marilah. Pujang Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Air yang murni dan jernih, penawar haus pembersih. Haleluya, haleluya. Api menghangat dan menang, laga meriah dan terang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalid langit dan bumi. Amin. Ucapkanlah syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib oleh anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu itu menguasai hati kami, agar iman kami semakin teguh,
sehingga hidup dan perilaku kami sesuai dengan kehendak-Mu dan tidak ternoda oleh kecemaran dunia ini, agar kami bersama-sama dengan orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal karena anak-Mu yang kekasih, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 14 ayat 1. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Untuk tergetak jemaat kasih setiamu Tuhan, untuk tergetak jemaat kasih setiamu Tuhan kami. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu pertama setelah Epifanias hari ini, yang tertulis dalam Efesus 3 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Kita membacanya secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang tertulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertian akan rahasia Kristus. Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah
dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1 sampai ayat 2. Jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu, dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa dalam hati. Kita berdoa. Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu. Demi kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tiada akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tiada akan tergoncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat
nomor 179 ayat 1 sampai ayat 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru. Tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 sampai ayat 2. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk mempersiapkan hati dan jiwa kita menyambut sabda Allah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1 sampai ayat 2. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang berbahagia, baik yang hadir di tengah-tengah gereja kita di Bait Suci Tuhan, dan juga yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming atau di tempat masing-masing. Sebelum saya membacakan firman Tuhan, saya sampaikan bagi kita Shalom. Ibu Bapak dan saudara-saudara, kita akan mendengarkan
firman Tuhan sebagai khotbah dalam ibadah kita yang diambil dari kitab Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Saya akan baca sedemikian dengan judul Pengutusan Musa. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku, Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir. Dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Akulah Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, rupa-rupanya salah satu sifat daripada manusia adalah lupa. Melupakan sejarah. Manusia sering lupa dengan perjanjiannya dengan orang lain, apalagi dengan Tuhan. Kalau kita boleh lihat secara seksama, bahwa Tuhan berkata kepada Musa, Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, kepada Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Artinya Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwa bertahun-tahun sebelumnya Allah sudah menampakkan diri, Allah sudah memperkenalkan namanya kepada nenek moyang daripada bangsa Israel. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudara? Rupa-rupanya setelah bangsa Israel berjaya di tanah Mesir, bahkan salah seorang dari putra bangsa itu yang bernama Yusuf menjadi orang penting di Mesir. Mereka hidup dengan damai, mereka hidup dengan kaya raya. Apa yang terjadi? Datanglah generasi baru, generasi pemula, generasi penerus yang tidak tahu sejarah. Dan kita tadi ditolong sebenarnya dengan epistel kita. Kalau kita boleh buka lagi Efesus 3 tadi. Efesus 3 mulai dari ayat 2 sangat menolong kita memahami teks kita. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat.
Wahyu yang diterima oleh Rasul Paulus ditulis. Dengan tujuan apa? Supaya boleh dibaca, didengar oleh generasi yang akan datang. Orang-orang berikutnya. Di ayat 4, apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Jadi rupa-rupanya yang dituliskan itu adalah rahasia Kristus. Kita mau lihat rahasia Kristus. Jadi apa yang dinyatakan oleh Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub adalah rahasia dari Allah sendiri. Tetapi apa yang terjadi? Kita lanjut dengan ayat 5 di epistel kita. Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Inilah akar daripada persoalan itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bahwa rahasia itu disimpan. Mungkin gara-gara itu sering manusia menyimpan rahasia ya. Tapi rahasia pengertian tentang Allah tidak boleh kita simpan. Justru kita perdengarkan kepada generasi atau orang-orang lain. Itulah namanya memberitakan Injil. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita balik lagi kepada perikop kita. Rupa-rupanya sampai zaman Yusuf, kalau kita baca Keluaran 1, bahwa orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Keluaran 1 mulai ayat 7. Mereka bertambah banyak dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi oleh orang-orang Yahudi. Lalu kemudian bangkitlah seorang raja baru, memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf, yang tidak mengenal rahasia penyataan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita memasuki tahun 2024. Ini sebagai minggu yang pertama di tahun 2024 ini. Kita mau membawa, mengajarkan, memberitakan rahasia perjumpaan kita dengan Allah di tahun-tahun yang lalu. Itulah tugas orang Kristen. Memberitakan rahasia penyertaan Tuhan bagi kita di tahun-tahun yang lalu. Dan itu sebabnya pucuk pimpinan gereja kita, Sekber UM, membuat sebuah tema Allah yang membebaskan. Kita dibebaskan Allah dalam pergumulan kita di tahun 2023. Saya yakin kita semua punya pergumulan. Tidak harus seperti orang Israel yang bergumul di tanah Mesir. Kita semua punya pergumulan masing-masing. Kita semua punya persoalan masing-masing. Bagaimana kita boleh mentransfer rahasia Allah itu dalam perjalanan hidup kita di tahun 2024 ini? Supaya apa? Supaya pemahaman kita, pengenalan kita tentang Allah yang luar biasa, Allah yang membebaskan itu tidak hilang begitu saja. Itu sebabnya rahasia itu, wahyu itu dituliskan. Luar biasa ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Rahasia itu dituliskan. Kebetulan kami di kampus Abdi Sabda, salah satu ilmu yang kami pelajari mengkomunikasikan Injil. Mengkomunikasikan Injil. Rupa-rupanya dalam mengkomunikasikan Injil ini salah satu yang umum adalah dengan berbicara. Verbal. Kita membicarakan, kita memperdengarkan. Yang kedua adalah dengan menuliskan. Menuliskan Injil itu, menuliskan pengalaman kita bersama Tuhan. Kalau kita tuliskan, berarti si penerimanya harus bisa membaca. Harus bisa memahami
dalam bahasa apa Injil itu atau kabar baik itu dituliskan. Oleh sebab itu kami temukan bahwa rupanya pengikut Tuhan adalah orang-orang yang pintar. Kenapa? Bisa membaca. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudara pernah melihat ada bapak-bapak di warung sok-sokan. Dia memegang koran. Waktu itu koran terkenal di Sumatera Utara adalah koran SIP. Bapak ini sok-sokan, dibawanya koran dan dibuka begini. Lalu temannya bertanya, apa kau baca? Katanya, wah anak berita hebat ini. Tahu-tahu bagaimana? Terbalik. Terbalik korannya. Karena dia tidak tahu yang mana tulisan itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, jadi orang Kristen itu adalah orang-orang yang pintar. Dan harus bisa menulis dan membaca. Kita berbahagia bahwa mayoritas yang beribadah di tempat ini adalah para cendekiawan muda Kristen, para mahasiswa, orang-orang intelek. Tugasmu saudara-saudaraku adalah menuliskan pengalamanmu bersama Tuhan. Saya sangat bersyukur tadi pagi ada Opung Situa Hasibuan. Pertama sekali saya ikut beribadah di sini, saya bercerita dengan beliau. Beliau katakan saya akan pensiun sebagai penatua. Lalu saya tanya, adakah pengalaman Opung hidup bersama Tuhan? Luar biasa katanya. Lalu saya katakan, tuliskanlah itu. Karena banyak pengalaman-pengalaman umat percaya ketika generasi itu hilang, hilanglah rahasia itu. Kalau di zaman kami dulu sekolah ada namanya catatan harian. Catatan harian, buku diary. Kita tulis dan kita tahu pengalaman hidup kita. Saya bawa terus buku diary saya mulai SMA. Kemana saya pindah saya bawa. Karena apa? Karena dalam perjalanan hidup kita yang kita tulis itu, kita boleh mengingat kembali. Kita boleh mereview kembali. Bagaimana Tuhan menolong kita. Bagaimana Tuhan membebaskan kita dalam pergumulan kita masing-masing. Dan oleh generasi yang akan datang, ketika membaca rahasia itu, apa yang terjadi dikatakan oleh Paulus dalam Efesus tadi, bahwa mereka menemukan rahasia firman Tuhan. Dan untuk menyatakan apa isi tugasnya, penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah. Jemaat Tuhan yang berbahagia, perikop kita hari ini luar biasa. Bagi orang sudah menemukan rahasia itu, bahwa Tuhan sudah menampakkan diri kepada Abraham. Tetapi ada yang tinggal satu lagi. Apa itu? Namaku, aku belum menyatakan diri. Dengan namanya Allah belum menyatakan diri bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kebetulan kemarin kami memberangkatkan beberapa mahasiswa untuk praktek di lapangan, menemukan ilmu-ilmu pelayanan. Ada beberapa mahasiswa bertanya begini, Pak, saya mau ambil keterampilan pastoral. Bagaimana mempastorali jemaat. Tapi persoalan saya, ketika jemaat berbagi perasaannya, pengalamannya, jadi saya yang duluan menangis, katanya. Akhirnya sering saya menjadi lupa bahwa saya sebenarnya mempastorali jemaat itu. Bagaimana solusinya? Itu satu pertanyaan. Lalu saya coba begini,
Kita orang Batak sangat susah berekspresi. Kalau di gereja misalnya ada yang berdoa menangis, tangis bayun. Kita terusik ya. Padahal dia dengan bebasnya mengekspresikan perasaannya. Orang lain menangis berdoa, kita yang heran. Mudah-mudahan di sini tidak seperti itu ya. Lalu saya bandingkan begini. Ketika saya di Filipina, di sana jemaat suka menonton sinetron. Dan ketika adegan dari sinema ini adalah sukacita, mereka ikut tertawa. Wow, wonderful, wonderful, praise the Lord. Dan ketika adegan di sinema ini menangis, mereka ikut menangis. Wah, ini luar biasa ini masyarakat. Bebas mengekspresikan perasaannya. Bagaimana Itokku? Apakah kamu bebas mengekspresikan perasaanmu? Jangan-jangan kita sungkan ya. Kita sudah, katakanlah sudah sukacita luar biasa. Apalagi opung-opung kita paling nah gitu. Gak bebas kita. Padahal orang lain sudah begitu sukacitanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya katakan begini. Ketika kamu merasakan, berempati dengan pergumulan jemaat, katakan saja, maaf ya Inang, saya bersedih. Maaf kalau saya meneteskan air mata dengan persoalan Bapak dan Ibu. Dengan cara demikian kamu ikut terobati dalam perasaan. Lalu pertanyaan berikutnya dia katakan begini. Saya masih muda, belum punya pengalaman dengan pergumulan-pergumulan jemaat. Bagaimana saya bisa menolong jemaat keluar dari permasalahannya? Lalu saya katakan, di sanalah akan terbukti bahwa firman Allah itu berkuasa. Ketika kamu menyampaikan firman Tuhan, bukan kuasamu yang bekerja, tetapi firman itu yang bekerja menolong warga jemaat keluar dari permasalahannya. Hal sedemikianlah yang dialami oleh Musa. Dia takut. Dia merasa tidak layak untuk bertemu dengan Firaun. Dia merasa tidak layak bertemu dengan orang Israel karena dia merasa ada kelemahannya. Tetapi luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau kita baca di Keluaran 7. Keluaran 7 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Jadi Allah mengangkat Musa menjadi Allah bagi Firaun. Artinya di sana bahwa Allah sendiri memberikan otoritas, kemampuan kepada Musa. Demikianlah kita, Ibu Bapak dan saudara-saudara. Kita harus menyuarakan, kita harus pergi, kita harus berbuat. Ketika kita melakukan tugas itu, Allah akan memberikan otoritas, kemampuan bagi kita dengan firman-Nya untuk membebaskan kita dari penderitaan kita. Saya selalu berulang-ulang mengatakan, saya tiba di Bengkulu 31 tahun yang lalu. Saya masih umur 23 tahun. Teman-teman bilang, asik pikar tahun nanti, saya rai SMA katanya. Saya masih umur 23 tahun. Sepanjang jalan, mulai dari Tarutung sampai Bengkulu, saya merasa Tuhan saya tidak mampu dengan tugas ini. Ini adalah tugas yang sangat berat. Tapi dalam perjalanan itu, saya menemukan rahasia kuasa Tuhan. Jadi Ibu Bapak dan saudara-saudara, kalau kita melihat
perjalanan bangsa Israel adalah perjalanan yang penuh dengan pergumulan. Tetapi justru dalam pergumulan itulah mereka menemukan rahasia kuasa Allah. Jadi jangan ada yang merasa percuma saya ke gereja, persoalan saya tidak berhenti. Tidak. Orang Kristen adalah orang yang tangguh. Pengikut Yesus adalah orang-orang yang tangguh. Justru dalam pergumulan itulah kita menemukan rahasia kuasa Allah. Kepada saudara-saudaraku, remaja Naposo Bulung, jangan tawar hati. Itu perintah dari Tuhan. Jangan tawar hati. Ketika kamu diberkati, jangan kamu kira orang lain semuanya senang. Tidak. Ketika Tuhan berkata kepada umatnya, aku akan membuat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Aku akan memberkati engkau, bukan dikutuk. Bangsa-bangsa di sekitarnya ada banyak yang cemburu. Ada banyak yang iri hati. Ketika kita mengikut Tuhan, kita diberkati. Tapi kita terus berjuang sampai umur hidup kita. Di sanalah kita akan boleh menemukan kembali kepada tema minggu kita, Allah yang membebaskan. Tidak ada yang sempurna. Musa pun sudah orang pilihan, tidak sempurna. Tetapi di tengah-tengah kepasrahan itulah Tuhan menyatakan kuasanya. Ibarat begini. Ketika saya bersanding, saya bisa tahu rumah siapa yang akan saya jumpai dan apa yang terjadi di rumah itu. Itulah karunia yang saya terima ketika saya bersanding. Tapi ketika saya mengajar, karunia itu tidak sedemikian lagi Tuhan katakan, Tuhan sampaikan. Karena itu bukan bidang saya lagi. Jadi oleh karena itu, temukanlah potensi dalam dirimu. Temukanlah talenta dalam dirimu. Maka seturut dengan talenta itulah Tuhan akan menyatakan rahasianya dalam hidupmu. Kalau pergumulanmu mungkin adalah pekerjaan, sesuai dengan talenta yang kamu milikilah, maka Tuhan akan menunjukkan rahasia itu. Kalau pergumulanmu adalah masalah jodohmu, maka sesuai dengan talenta atau kemampuanmu itulah Tuhan akan memberikan rahasianya. Itu sebabnya ada banyak orang mengatakan begini kepada pasangan suami istri. Dia bisa rupa-rupani halahiyat deh. Dia bihirana dus katanya. Ya, di sanalah Tuhan memberikan pasangan yang serasi. Kalau satu cantik sekali, satu jelek sekali, pasti dia akan apa? Mungkin istrinya sangat cantik, suaminya biasa. Sangat tidak biasa-biasa, saya yakin suaminya akan setiap hari spot jantung. Siapalah yang melirik istriku ini? Pasti itu yang dipikirkan ya. Oke, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sangat berbahagia hari ini. Di minggu pertama tahun 2024, rahasia Allah dinyatakan bagi orang-orang yang mau menuruti firman-Nya. Kepada Musa, Allah berkata bahwa kepada nenek moyangmu, saya sudah menampakkan diri, sekarang saya akan menyatakan diri. Maka tahun 2024 kita yakin akan nyata berkat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Gak semangat ya, berarti masih ada yang masih ingin, belum ingin dinampakkan kasih Tuhan dalam hidupnya. Tahun 2024 ini kita akan merasakan penampakan rahasia Tuhan dalam pribadi kita masing-masing. Amin. Kita akan bersuka cita. Dan jangan simpan rahasia pergumulanmu, pengalamanmu bersama dengan Tuhan. Ada banyak cara.
tidak harus sekolah teologi, tidak harus menjadi pendeta. Tapi dalam perjumpaanmu dengan orang lain. Ketika saya mahasiswa, saya di kantin bertemu dengan so many students from different religion. Lalu saya temukan beberapa mahasiswa mau menginjili saya. Do you know, sir? This is about Bible. Dia berbagi-bagi traktat atau tulisan-tulisan. Lalu saya katakan, sorry, I am a pastor from Indonesia. Yang bagi saya sangat luar biasa. Begitu semangatnya para generasi muda itu bercerita tentang Yesus. Bagaimana pemuda kita? Mungkin kita ada yang malu-malu, menyatakan dirinya orang Kristen juga malu-malu. Berdoa pun matanya sebelah tutup, sebelah tidak, kan gitu. Mari, jangan ragu, jangan takut. Dengan dialog, dengan perilaku kita, maka rahasia itu akan ditemukan oleh orang lain. Saya selalu mengatakan berulang-ulang, apa upah orang yang menyatakan, memberitakan firman itu sehingga orang lain bertobat? Mulai dari kitab Daniel sampai ke zaman Yesus sendiri dikatakan bahwa engkau akan bersinar seperti bintang dan kekal untuk selama-lamanya. Itulah upah kita. Imau patah kamanginang. Kalau kita mau memberitakan rahasia bahwa Allah pembebas, upah kita apa? Bahwa kita akan bersinar seperti bintang dan kekal selama-lamanya. Bahagia, sukacita orang Kristen, sukacita setiap orang yang mau memberitakan nama Tuhan adalah kita akan kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa kami di surga. Allah yang membebaskan bukan hanya orang Israel, tapi Allah yang membebaskan kami juga dalam iman kepada Yesus Kristus yang Allah sendiri, juru selamat umat manusia. Tuhan, kiranya di tahun 2024 dan tahun-tahun yang akan datang, nyatakanlah kuasa-Mu dalam setiap kehidupan kami melalui pergumulan kami masing-masing. Bukan hanya dinampakkan, tapi dinyatakan Engkau adalah Tuhan, pencipta alam semesta, sumber segala berkat dan yang membebaskan. Tuhan, Engkau tolong, Engkau bantu setiap warga jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu hari ini, supaya mereka dapat juga menemukan rahasia Allah, sumber kehidupan itu. Mungkin kami seperti Musa yang merasa ragu-ragu, menganggap keterbatasan fisik. Tapi hari ini, sebagaimana Tuhan menyatakan kepada Musa, aku akan membuat kau menjadi Allah bagi Firaun yang penuh kuasa. Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami pertolongan, supaya kami tidak ragu-ragu. Kami mau belajar dari firman-Mu, kebebasan untuk hidup sejahtera, kebebasan untuk menyatakan karya-Mu di tengah-tengah dunia ini, sehingga orang lain pun boleh bertemu dengan Engkau Bapa. Berkati semua umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu hari ini, baik yang di gereja ini maupun di rumah atau dimanapun mereka boleh mendengarkan firman-Mu. Tolong mereka Bapa. Jika ada sakit penyakit dalam kehidupannya, Engkau sembuhkan. Jika ada pergumulan pikiran batin, Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menolong mereka, memampukan mereka menemukan rahasia-Mu Tuhan. Engkaulah Allah penolong kami. Berkati hamba-hamba-Mu di jemaat GKPI Pamen ini. Pakailah mereka Tuhan sebagai alat-Mu untuk memberitakan rahasia-Mu Tuhan dalam kehidupan warga jemaat-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tahun ini akan menjadi tahun yang penuh berkat, tahun yang penuh sukacita, tahun kebebasan bagi kami semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Kita sambut firman Tuhan dengan Kidung Jemaat 403. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, ini kami berseru. Riuh dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk menghantarkan kita memberikan sembahan kita kepada Tuhan. Diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10 sedemikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri.
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.